Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Al-asahhu min mazhabi Syafi'i anna sa'iran najasati yustawa qaliluha wa kathiruha. Masalah kita masih menyatakan tentang najis. Al-asahu menurut qaul yang sahih min mazhabi Syafi'i, dari mazhab Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Anna sa'iron najasati, bahwasanya semua najis yustawa qaliluha wa kathiruha, disamai itu najis, qaliluha wa kathiruha, baik sedikit itu najis maupun banyak. Fi hukmil izalati, di dalam hukum tata cara menghilangkan najis. Kita kena najis, mau sembahyang, nginjek apa? Nginjek tai bocah, nginjek tai orang, padahal jempol doang, kagak semua telapak kaki, pakai sendal jepit. Colek itu jempol kaki kita sama tai manusia, najis enggak? Najis, sekalipun jempol doang sedikit. Atau nginjek tai lepong, tai kebo, karena terburu-buru nyeblok tuh sendal jepit sama kaki kita semua, semata kaki. Najis enggak? Najis. Jadi banyaknya itu najis yang kita kena maupun sedikit itu disamai. Jadi sama cara menghilangkannya, ya dicuci juga, dikit ya dicuci, banyak apalagi. Itu menurut pendapat Imam Syafi'i. Fala yu'fa an syai'in minhuma, maka tidak dimaaf daripada sesuatu antara keduanya. Mana murojaah keduanya? Ialah qaliluha wa kathiruha. Udah nginjek jangan langsung jalan aja, naik ke masjid, cuci dulu tuh kaki, cuci dulu. Jadi tidak boleh, tidak harus diabain. Fala yu'fa an syai'in minhuma. Kalau dia durung terus, padahal kakinya nginjek, jempolnya nyolek, tai lembek, bagaimana sembahyangnya? Tidak sah. Illa ma yuta'azzar, kita jadiin mabni lil majhul, ya. Yuta'azzar al-ihtirazu minhu,
ghaliban. Kecuali barang yang memberikan mudarat yang dipilih daripada barang ghaliban sebagaimana biasanya. Dasaran cuman sedikit, udah nggak apa-apa. Nginjek apanya? Nginjek tai. Cuman sedikit, dah jalan aja udah naik ke masjid. Wajib diapain? Dicuci dulu, dibersihin. Yang masuk, yang nyelip di kuku, diapain? Dibersihin. Jadi nggak ada maaf. Kalau memang dia langsung aja udah, ya dasar cuman sedikit udah nggak apa-apa. Tuh alasannya. Padahal sedikit maupun banyak itu yang kita injak najis hukumnya sama. Illa ma yuta'azzar al-ihtirazu minhu ghaliban, kecuali itu najis yang bisa dimaaf. Yuta'azzar uzur artinya dimaaf, al-ihtirazu yang dipilih minhu dari barang ghaliban pada kebiasaannya. Seperti apa? Kadamil roti, seperti darah apa birot? Bisul. Nah, seperti darah bisul. Lagi sembahyang, memang punya bisul di pantat sebelah kiri, udah mateng. Udah biru merah, lupa punya bisul, sembahyang. Begitu sedang tahiyat awal, tasyahud awal, kedudukan itu bisul sama pantat meledung, jos, pecah, keluar nanah, keluar darah, keluar matanya. Bagaimana itu sembahyang kita baru 2 rakaat sembahyang zuhur misalnya, tahiyat yang pertama, muncrat bisul, batal apakah enggak sembahyang zuhur kita? Bisul pecah, pantat lagi, gara-gara kedudukan punya bisul lupa. Ya gimana? Celana tembus, kain tembus, sejadah tembus, tembus. Kenapa? Kena nanah sama darah bisul. Nah, yang dipermasalahkan bagaimana tentang keadaan sembahyang kita, nerus apa batal? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Gimana? Terus ada yang batalin? Jadi boleh kita terusin walaupun itu bisul pecah dalam keadaan sembahyang. Tuh. Illa ma yuta'azzara ihtirazu minhu ghaliban. Itu alasannya. Kenapa terus? Illa ma yuta'azzara ihtirazu minhu ghaliban. Enggak apa? Enggak najis.
Kenapa? Yuta'azzaru ayyufa anhu. Ada di dalamnya. Ayyufa anhu artinya diberi maaf oleh yang maha kuasa, Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti darah apa lagi? Kadamil apa? Damamin. Seperti darah apa damamil? Kenal damamil? Yang kecilan daripada bisul. Apa namanya? Hah? Apa itu namanya? Kalau kita cubit keras, kutil. Kutil kan kalau kita cabut berdarah, ya. Berdarah. Itu enggak apa? Enggak najis. Terus apa lagi? Wal qaru'i. Apa itu qaru'? Darah penting. Kita punya cacar penting. Atau apa namanya? Habis kena senapot melembung, ya. Habis kebakar melembung. Kemudian lagi apa? Lagi sembahyang pecah. Ngocor itu air lendir-lendiran. Itu tetap sembahyang kita sah. Wadamul baragis. Dan darah apa? Cantengan. Kenal cantengan? Cantengan biasanya di apa? Kuku, ya. Kuku. Kita lagi sujud, kecekup tangan kita, emang cantengannya udah biru. Menconon keluar apa? Keluar nanah sama darah. Terusin. Terus apa lagi? Watimul dubab. Iler apa dubab? Laler. Ada laler yang gedean lagi itu apa namanya? Bambung, apa namanya, ya. Kita lagi sembahyang, tangan kita digerayangin sama laler. Itu laler berak, nggak berak yang ngiler. Di apa? Di tangan kita. Bagaimana kalau kita sentil? Itu laler nempel di tangan kita, padahal kita lagi sembahyang. Supaya jangan berak, supaya jangan ngiler. Ya udah antepin aja, jangan disentil. Ya. Sentil kita bergerak melebihi daripada 3 gerakan, batal. Kita sentil berapa kali gerakan? Baik kalau sekali yang kena kabur, kalau kagak, nah, udah antepin aja. Iya, kita digigit laler mati. Enggak, ya. Terus apa lagi? Wa maudhi'ul fasdu. Apa? Maudhi'ul fasdi. Tempat apa? Kita lagi ngambil air wudu. Terus
di Gombangan, zaman dulu Gombangan ya. Udah kelar ngambil wudu, terus Gombangannya tumpah terbalik karena tiangnya udah apa? Robok. Kaki kita lecet ketimpa apa? Gombangan. Lecet. Padahal kita wudu udah apa? Udah kelar. Lecet, akhirnya keluar darah rembes. Bagaimana itu wudu kita? Kita wudu lagi apa udah terus sembahyang? Udah kita terus sembahyang. Wal ijamah, kalau zaman dulu namanya kuris. Kuris biasanya di tangan lengan ya. Dikuris. Kita lagi sembahyang, ada tukang kuris, dikuris kita supaya kita, badan kita, tubuh kita kuat daripada penyakit. Padahal kita udah punya wudu. Kalau dikuris berdarah nggak tuh? Darah ya. Ini lengan kita ke samping kuris. Biasanya itu dulu ada, sekarang udah nggak ada ya. Itu nggak apa? Nggak nanya. Watini syari, dan lumpur jalanan. Kita mau sembahyang Jumat, zaman dulu jalanan belum diaspal, jalanan belum di hot mix, masih lumpur. Kemudian nyampe di masjid, kita cuci kaki. Masa saya lumpur mulu mau naik ke masjid, domelin ya. Cuci di kolam guyur, langsung sembahyang. Nyuci kakinya kurang bersih, masih ada yang ketinggalan di betis, langsung dia sembahyang. Atau kainnya kena apa? Kena blok. Maka bagaimana? Begitu udah kelar sembahyang, lah kok ini kaki gua kurang bersih nyucinya. Itu yuta'azzara minhu, dimaaf. Enggak usah ngulangin lagi udah. Enggak usah. Gua ngulangin lagi apa kagak ini? Kaki gua masih ada belum nempel ini. Sedangkan gua udah kelar sembahyang. Udah langsung pulang, dan diulangin lagi. Sama dengan orang yang sembahyang zuhur, kebetulan sendiri-sendiri, orang udah pada kelar, dia nyampainya belakangan. Sembahyang zuhur, aturan 4 rakaat, 3 rakaat. Yakin dia 4 rakaat, padahal sebenarnya berapa? 3. Kalau kata dia udah 4, udah salam aja udah salam aja, kelar lah. Padahal baru 3 rakaat. Kena keyakinan dia 4 rakaat, maka dia salah. Kelar doa, belum nyampe keluar pintu masjid, gua tadi sembahyang 3 apa 4 ya? 3 apa 4 ya? Dia ragu-ragu. Nah, maka balik lagi. Jangan pulang dulu, balik lagi kalau emang ragu-ragu. Ngapain balik lagi? Sembahyang zuhur lagi. Kalau orang yang pinter,
apa yang terjadi pada dirinya bahwa sembahyangnya itu padahal 3 rakaat baru, bukannya 4. Dia udah salam aja. Udah jangan dipikirin apa yang udah terjadi. Doa, udah kalau mau pulang ya pulang aja. Jangan gerutu. Jangan gerutu. Bebasin aja udah. Apa yang terjadi jadi jangan diinget-inget lagi. Langsung apa? Udah pulang ngopi kayak makan kayak udah itu sah ya kita. Itu terdapat di dalam Fathul Mu'in ya. Sah walaupun 3 rakaat tapi dia ngerendeng. Ya, kalau dia ngerendeng tadi gua 3 apa 4 ya sembahyang. 3 apa 4. Nah itu balik lagi. Ya, balik lagi. Ya, midi baru lagi kan capek ya. Mau sembahyang nggak capek ngusap miring ya. Capek. Jadi apa yang udah terjadi yang kita laksanakan, dia mau 3 kayak, dia mau 2 kayak, dia mau berapa kayak, yang penting kita ikhlas. Jangan diungkit-ungkit lagi. Udah, itu namanya apa? Orang yang pintar. Sah sembahyangnya. Wa hadza mazhabu Malikin. Nah, ini adalah pendapatnya Imam Malik ya. Imam Malik lagi sembahyang di masjid burung gereja, kan ada yang nyeplos burung gereja. Kita lagi nyungsep, lagi ruku, batang leher kita digerakin sama burung gereja. Dia batalin apa kagak? Lagi sembahyang digerakin burung gereja di masjid, kan burung ada yang masuk ya. Batalin apa kagak? Enggak usah ya. Enggak usah. Burung gereja, burung ya. Minal asofir, daripada burung-burung yang kecil, bukannya ayam. Abang tuh ayam naik ke atas masjid. Ada burung. Kalau burung berani masuk ke masjid kita. Burung darah berak di badan kita lagi sembahyang. Udah terusin. Jangan bimbang, jangan ragu, udah terus. Burung. Kecuali burung takut di mana? Di Masjidil Haram. Ribuan burung darah itu ya di Masjidil Haram, tapi enggak ada yang berani masuk, enggak ada yang terbang di dalam masjid, enggak ada yang nemplok di Ka'bah, enggak ada. Padahal itu burung ribuan burung darah, enggak berani. Matahari nggak berani ngelangkungin apa Ka'bah. Kita perhatiin kalau kita pergi haji, matahari dari Betan, Ka'bah di sini kan lurus jalannya dia begitu. Kenapa antar di arah Ka'bah dia belok, mengsok ngalor ke kiri, nggak berani dia nerusin lewat apa? Di bawahnya ada Ka'bah, ada Baitullah, nggak berani. Itu matahari, apalagi burung ngerti ya. Baitullahil Haram lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudal lil alamin. Apakah ada setrumnya? Agak.
itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Coba perhatikan ya, yang udah pergi haji, yang belum nanti perhatikan, longo lihatin tuh arah matahari kalau lagi zuhur, ngelangkungin Ka'bah apa kagak, apa dibiluk, disempongin, nyempong ke kiri gitu tuh ya. Nyempong, ntar sudah kelewat Ka'bah baru lempeng lagi, balik lagi sana ya. Itu takut matahari, takut, apalagi binatang. Tuh. Jadi yang tersebut tadi adalah pendapatnya Imam Malik ya. Imam Malik. Jadi jangan ragu-ragu aja udah lagi sembahyang di jalanan kayak di bawah puunan kayak diberakin apa? Burung. Terus. Kalau kita batalin capek ngambil wudu, baik ada airnya di hutan, kalau kagak ada air tayamum belum bisa lagi. Itu pendapat Imam Malik. Tayamum kalau yang bisa ya bisa, boleh. Kita tepak puunan ya, puun apa aja pasti ada apanya, ada abunya. Kemudian bagaimana? Illa apa ya? Enggak ada nih ya. Apa itu terusannya? Hah? Terusannya apa? Oh, dahulu. Ya dah. Ya bang. Ya dah. Enggak nyata ini ya. Iya. Illa anna indahu qalilun syairun apa? Syairud dimani ma'fun illa anna indahu qalilun, kecuali bahwasanya ketika yang terkena najis itu sedikit, sairud dimai, yang terkena darah itu apa? Semuanya ma'fun anhu. Jadi apabila kita sembahyang membawa bisul, sampai kita sembahyang belum kelar itu bisul pecah, itu adalah perbuatan ma'fun anhu ya, mohon dimaaf apa mohon kita wudu lagi, balik mula lagi, kita batalin bisul gua pecah nih ya, kita gosokin dulu, kita pencet dulu, terus kita ngambil wudu lagi, midi baru lagi. Apakah kita terusin? Enakan yang mana? Terusin. Nah itu orang yang pinter namanya, orang yang belajar. Karena dia nggak ngaji, usul gue pecah baru 2 rakaat ini, tahiyat pertama, kedudukan,
waduh, bangun aja lagi. Apalagi jadi imam, bisunya pecah berdua rakaat. Ya. Bagaimana? Kabur. Baik ada yang ngerti. Kalau kagak ada yang ngerti di belakang, ada diem aja udah. Tahiyat aja udah selama-lamanya. Bangun kagak. Itu makanya sesuatu apapun itu harus ada ilmunya, harus ada ilmunya. Teringat imam ya, imam. Kalau sembahyang Jumat, imam itu harus bertindak bijaksana. Nih, nanti kita nemuin nih ya, di bab sholat. Nemuin. Imam Jumat bagusan surahnya yang panjang, tapi digerendengin sama jamaah. Apa bagusan yang sedikit, tapi jamaah ikhlas? Ada orang jadi imam Jumat, dia baca Sabbi isma rabbikal a'la. Waduh, kata jamaah, Sabbi is lagi surah yang panjang, mungkin ntar dibagi dua kali. Terus akhirnya apa? Buset deh, jamaah gerendeng lagi sembahyang. Itu imam kena nggak? Padahal yang gerendeng di belakang jamaah, di pojokan lagi saudara. Buset, Sabi isi baca. Kaki gua lagi asam urat. Itu imam kemari kena nggak gerendengan dia loh? Yang di pojokan. Kena ya, kena. Ustaz, kalau orang sholat begitu enak jadi biar panjang. Nah, iya. Tapi kan manusia, yang namanya manusia kan banyak kekurangannya. Ada yang kepalanya kelingan, ada yang pusing, ke bawah-bawah Jumat, ada yang punya asam urat. Kalau sembahyang berdiri nggak kuat lama-lama, tuh ada yang punya dengan. Itu sebagai imam harus bertindak bijaksana. Lebih bagus didoain sama jamaah. Kenapa? Baca surahnya sedang, daripada digerendengin baca surah panjang sama jamaah. Bagusan yang mana? Bagusan yang pendek, yang sedang, jamaah ikhlas. Nah begini nih, seperti supir mobil, bus, kita mau ziarah kemana? Ke Pemijaan. Ada yang demen, nah ini gua bagus nih, supirnya enak, kenceng. Ada lagi yang berkata, nah ini gua demen nih, supirnya kalem. Nah, ini yang mana yang bagus? Kalau kata yang mudaan, apa? Kenceng, enak. Kalau kata yang tuaan, kalem, enak. Yang mana ini? Nah itu tindakan supir ya. Dia harus bertindak bijak. Dia ma'alem yang muda-muda, takut sama yang tua. Dia ma'alem yang tua, takut sama yang muda. Nah itu tindakan supir. Jadi harus bijaksana. Diambil apa? Dibagi dua, pertengahan. Kenceng ya kagak,
pelan ya kagak. Itu namanya supir bijaksana. Ya. Tuh. Nanti kita nemuin babnya ya. Jangan sampai kita yang baca jadi kita yang ketemper-temper. Nah, ya. Tuh, jadi semuanya likulli imri'in ma nawa fal mukhlasina ma tuwa. Segala sesuatunya apa yang kita niatkan ya, pahalanya sampai kepada Allah. Kalau ada yang berendeng, nah maka apa? Pahala kita teralang. Tuh, nah, seperti ada orang mati, kata protokol, apakah orang ini min ahlil khair? Orang ada 100 dalam masjid. Yang kata khair 99. Yang kata orang begitu. Dikata khair 1. Mana yang menang? Yang menang 1, bukan yang banyak. Nah, jangan salah paham ya. Jangan dikata yang menang yang banyak, yang 1 yang menang. Dijewerin kupingnya. Bohong lo yang benar di pojokan 1 lo. Dijewerin sama malaikat. Kita aja budeng belum berasa. Ya. Tuh, jadi jangan salah kaprah ya. Sayyidina Ali lagi sakit. Nih Sayyidina Ali. Padahal paling galak sahabat Nabi ya. Paling galak. Begitu sakit, anaknya dia perintah ke warung, beli apa? Beli amplop 10 slop. Kalau kurang ambil lagi, beli lagi. Isiin itu amplop pakai apa? Pakai duit. Pakai duit aja udah gampangan. Kalau zaman dulu waktu Sayyidina Ali pakai dirham. 1 amplop 10 dirham. 10 dirham diamplopin. Untuk siapa? Kalau nanti gua mati, lu undang, kasih amplop. Pesan itu orang, kalau kata ada yang mengatakan khair, suruh dia nyebut khair. Jangan ada yang berendeng. Itu Sayyidina Ali di Al-Hawi Al-Fatawa ya. Sayyidina Ali padahal kan paling galak, dia sakit aja udah mesen, takut ya. Suruh amplop-amplopin undang. Supaya apa? Supaya entar ngata apa? Khair. Apakah Sayyidina Ali min ahlil khair? Khair semua ya, selapangan. Kenapa? Udah dikasih apa? Amplop isinya 10 dirham. Takut ya, takut. Padahal waktu hidupnya paling apa? Paling galak semua manusia. Amplop ini. Jangan apa yang melejit ya. Kalau ada yang sampai melejit 1 orang aja, nah celaka dah ya. Celaka. Tuh. Jadi tulan ya Sayyidina Ali. Terus apa lagi? Wa qala Abu Hanifah damul qummala wal baraghitha wal baqqa. Adapun menurut Imam Abu Hanifah bahwa darah kumal, darah apa? Kumal, darah bangsat,
bangsat yang nemblok di balik, nemblok di apa? Kasur, itu bangsat. Wal barogis, dan darah apa? Nyamuk. Wal bako, dan darah agas adalah tohirun, suci. Ya. Lagi sembahyang tangannya digigit nyamuk, enggak nahan, terpaksa diapain? Dia petes. Sekali aja udah, tekennya biar kuatan, biar ada mencret tuh apa tuh nyamuk. Batal enggak? Kagak. Itu darah yang nempel di tangan kita najis enggak? Kagak. Enggak najis. Kenapa? Suci. Begitu gigit bangsat, kayaknya ada bangsat, dipetes, itu darah bangsat, suci. Wa tabar Abu Hanifah fi sa'irin najasati qadra dirhamil biwal faja'ala maduna ma'fuwan anhu. Mengibaratkan, memisalkan, mencontohkan oleh Abu Hanifah tentang apa? Tentang semua najis, ya. Kalau dihitung qadrat dirhamil biwali, sekedar apa? 1 dirham keledai, diibaratkan nih oleh Abu Hanifah. Jadi kalau kita petes itu apa? Nyamuk, kita lagi sembahyang, adalah 1 dirham piwal faja'ala madunahu ma'fuwan anhu. Walaupun itu darahnya banyak sampai gendut itu nyamuk, gendut perutnya, kita petes, itu ukuran seumpama 1 dirham daging apa? Keledai, darah nyamuk diumpamain. Itu kita lagi sembahyang digigit apa? Digigit nyamuk, kan nggak nahan ya, gatel. Kalau kita tahan ya tahan, kalau kita nyanggup, kalau kita nggak nyanggup kita petes pelan-pelan. Ini jarahnya udah gendut banyak kali ini. Petes. Darah nyamuk ngalir apa kagak? Kagak ya. Walaupun perutnya udah gendut, enggak apa? Enggak ngalir. Kecuali darah tikus. Ya. Kalau kita potong, kita cubit, kita keluar darah. Ngetes dia, ngalir namanya. Itu apa? Bisa membatalkan sembahyang kita. Fasl wallahu a'lam bishawab wa ilaihi al-marji wal ma'ad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.